Selamat pagi Selamat hari Minggu adik-adik. adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat Selamat hari hari Minggu, Minggu. adik-adik, mama, papa semua. Adik-adik semuanya sehat? Luar Sehat ya, biasa. Luar biasa. Yeay. Sekarang kita tidak terasa sudah mau Paskah loh. Adik-adik, nanti ada pesan-pesan nih dari kakak sekolah minggu mengenai Paskah. Ikuti terus ya Yeay. ibadah ini. Yuk, kita mau mulai. Kita mau angkat pujian Bapak Abraham ya. Ya, Kak. Ayo berdiri adik-adik. Adik-adik berdiri. Hop, 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 hop. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Ya, tadi dalam lagunya kita diajak untuk memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, kita mau doa dulu ya, adik-adik. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama, lalu kami berdoa. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami dalam 1 minggu ini. Bapak yang baik, kami anak-anak-Mu di sini, Horong Samuel, berkumpul bersama walaupun masih lewat online ya Tuhan. Biarlah Tuhan masih terus memberikan sukacita yang besar bagi kami semua, khususnya buat adik-adik dalam menerima firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Yesus selalu memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bapak yang baik, berkati juga Kak Frita yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui firman tersebut itu dapat membuat perbuatan kami lebih berbuah untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau mulai mendengarkan cerita. Nah, kita mau baca firman Tuhan dulu. Temanya hari ini, dalam minggu ini, judulnya Tuhan Penolongku. Nah, tanggal 10 April hari ini adalah Minggu Palmarum. Ya, kita mau baca dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ayat 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu.
ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Terima kasih, Kak. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintahnya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengar cerita tentang Yakub. Yakub siapa sih? Kenapa sih Kak Frita tadi ajak adik-adik menyanyi Bapak Abraham yang punya banyak anak? Ternyata Yakub itu adalah cucu dari Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak, dan Ishak mempunyai anak Esau dan Yakub. Nah, karena itu tadi kakak ajak kalian bernyanyi Bapak Abraham. Benar kan janji Tuhan kalau Bapak Abraham punya nanti banyak anak dan banyak keturunannya. Oke, kita mau lihat sebuah video yaitu mimpi Yakub di Betel. Kelihatan ya kakak? Kelihatan Kak? Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, Kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu
dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Adik-adik, itu tadi cerita tentang Yakub. Yakub ini ternyata opungnya Abraham. Nah, Abraham kan kita tahu adalah bapak orang beriman. Bagaimana dengan Yakub? Yakub agak nakal loh adik-adik, karena dia mencuri hak kesulungan dari abangnya Esau. Nah, waktu dia diberkati, ceritanya nih, dia memakai bulu domba di leher dan lengan-lengannya agar ayahnya yang sudah tidak bisa melihat tidak mengenali bahwa itu bukan Esau abangnya, tapi Yakub. Akhirnya Yakub diberkati oleh Ishak. Nah, karena Esau sangat marah, akhirnya Yakub takut. Terus ibunya bilang, Yakub, kamu pergi dulu deh ke Haran sana. Di sana ada pamanmu Laban. Nah, akhirnya Yakub memutuskan untuk pergi ke Haran. Nah, kota tempat mereka tinggal namanya Beersheba. Lalu apa yang terjadi nih? Ternyata ada sebuah kota antara Beersheba dan Haran, yaitu Betel. Ini jauh loh adik-adik. Jadi waktu Yakub berjalan dari Beersheba menuju Betel, dia udah kecapean. Hingga akhirnya dia pun, ini tadi perasaan Yakub ya, dia takut. Yakub pun di Betel lelah karena sudah berjalan jauh sekali dan dia pun tertidur. Nah, dia menggunakan sebuah batu untuk alas tidurnya. Setelah Yakub tertidur, ternyata dia mendapatkan mimpi. Dia mimpi bahwa dia melihat ada sebuah tangga yang menuju surga. Nah, ternyata di tangga itu dia melihat malaikat Allah turun naik, sibuk sekali, turun naik di tangga tersebut. Dan kemudian dalam mimpi, Yakub juga mendengar suara Allah. Ternyata Allah ingin menyampaikan suatu pesan kepada Yakub. Nah, ini janji Allah untuk Yakub. 1. Allah berdiri dan berfirman dan berkata bahwa Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tuhan baik ya, ternyata Tuhan bilang bahwa tempat Yakub berbaring ini akan diberikan kepada dia dan kepada keturunannya. Ayat 14, Allah juga memiliki janji untuk Yakub bahwa keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Nah, karena Yakub, karena keturunannya, maka semua orang akan mendapat berkat. Nah, kemudian ada lagi. Besoknya, Yakub pagi-pagi mengambil batu itu karena dia merasa
Dia senang sekali karena dia bisa mendapatkan mimpi, di mana di mimpi itu Allah menjanjikan sesuatu. Nah, kemudian Yakub mengambil batu yang dipakainya untuk alas tidur tadi sebagai bantalnya, itu dijadikan tugu dan dia menuang minyak ke atasnya karena dia mau mengingat bahwa di tempat itu dia bertemu dengan Allah dalam mimpi. Ia menamai tempat itu Betel. Betel itu artinya rumah Allah dan dapat mengambangkan setiap tempat di mana Allah hadir secara khusus, ya. Nah, kemudian ternyata perjumpaan dengan Allah di zaman Perjanjian Lama itu terkadang lewat mimpi. Jadi Allah berbicara lewat mimpi. Itu ya. Zaman sekarang Allah berbicara melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang mama papa sampaikan, atau yang mama papa bacakan dari Alkitab. Nah, karena itu kita harus menyediakan waktu dan tempat khusus untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Ya. Nah, kita harus berdoa ketika kita bangun tidur, mau tidur, dan ketika kita mau makan. Dan kalau kita merasa kita ingin berbicara dengan Tuhan, kita bisa berdoa ya adik-adik. Nah, ini tadi ceritanya mengenai Yakub. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Jangan kalah ya sama Yakub. Karena walaupun Yakub nakal, dia menipu kakaknya, membohongi kakaknya, tapi dia mau bertobat, dia mau mendengarkan Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan Yakub. Walaupun Yakub nakal, tapi Tuhan mau memberkati Yakub. Nah, adik-adik, kalau adik-adik nggak nakal, pasti berkat Tuhan lebih banyak ya. Semakin banyak. Nah, jangan lupa adik-adik dengarkan mama papa. Dan juga harus baik dengan saudara sendiri, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem ya. Tidak boleh pukul-pukul, tidak boleh marah-marah sama adik atau kakaknya. Nah, sekarang adik-adik kita mau melihat ada aktivitas. Nah, ternyata mama dan papa serta adik-adik untuk kegiatan Paskah ini harus menghias telur Paskah loh. Ini kita dengarkan penjelasan Kak Maria ya. Nah, adik-adik, ternyata kita sudah mau merayakan Paskah ya. Udah tinggal sebentar lagi. Tapi karena masih banyak sakit penyakit ya, adik-adik orang Samuel tetap ibadahnya tapi tetap ibadah online di rumah bersama papa mama. Nah, untuk ikut serta dalam perayaan Paskah, adik-adik diajak untuk ikut lomba. Kakak sudah share ada di grup untuk lomba menghias telur Paskah. Adik-adik menyiapkan telur Paskahnya di rumah untuk dihias 1 telur saja. Nggak usah banyak-banyak, 1 telur saja. Terus ada temanya. Temanya itu mengenai kasih yang sempurna. Ayatnya dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Mengenai kebangkitan Kristus, yaitu merupakan bentuk dari kasih Allah yang sempurna. Nanti minta bantu mama sama papa ya. Dihias telurnya, ada hadiahnya loh, adik-adik. Nanti hadiahnya menarik nih. Adik-adik mengumpulkan juga menjadi aktivitas kita minggu ini. Supaya nggak repot-repot, adik-adik cukup mengumpulkan aktivitas di minggu ini menghias 1 telur Paskah. Oke? Bebas alat hias apa saja bebas. 1 telur aja, nggak usah banyak-banyak ya. Oke? Oke. Ikut ya, banyak yang ikut ya. Siap, Kak. Jangan lupa di daftar kali ya, Kak, di forum. Oh iya, satu lagi.
Kalau sudah menghias telur Paskahnya, mendaftar ya adik-adik, tulis di grupnya, di grup Horong Samuel, nama anak dan nomor telepon dari mama atau papanya. Oke? Supaya kita tahu siapa saja yang ikut. Dan untuk mengirimkan foto saja di grup Horong, dikasih nama ya adik-adik. Ini telur yang dihias oleh siapa? Oke? Oke. Oke, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Jangan lupa nanti mama papa yang menyerahkan ke gereja ya. Oke. Mana gambar persembahannya ya? Oh ini adik-adik kantong persembahannya. Jangan lupa ya, ingatkan mama papa. Oke, sekarang adik-adik sebelum kita menutup ibadah kita, yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu lagu. Judulnya Aku Diberkati. Sama seperti Yakub, kita juga diberkati sama Tuhan. Hop, 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 hop. Berdiri dong. Ayo adik-adik, loncat-loncat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Ya, adik-adik, sekarang kita mau doa penutup. Ayo sebelum doa kita nyanyi dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya adik-adik. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah selesai ibadah pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, berkatilah itu di dalam hidup kami. Janji Tuhan, iya dan amin. Tuhan memberkati keturunan Yakub menjadi penerima berkat. Kami pun yakin dan percaya kalau kami percaya kepada Yesus, kami pasti menerima janji Tuhan. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami, pasti kami terima tepat waktu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah juga adik-adik di rumah masing-masing, berkati kesehatan, berikan kebaikan di dalam pertumbuhan dan perkembangan
tubuh mereka ya Tuhan. Berkati juga papa mama yang mendidik, merawat mereka, berkati kesehatan, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami pun guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati, khususnya guru-guru sekolah minggu Horong Samuel ya Tuhan. Ada Kak Maria, Kak Dewi, Kak Prita, Kak Yanti, Kak Sondang, dan Karini ya Tuhan. Biarlah pelayanan kami pun berkenan dan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan, berkatilah itu untuk kemuliaan dan kerajaan Tuhan dan dapat dipergunakan dengan baik ya Tuhan. Terlebih dahululah ampuni dosa kami agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Sampai hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Tuhan Yesus berkati ya. Jangan lupa minggu depan, Paskah.